persekutuan doa pagi hari ini. Kita bersyukur untuk kesempatan ini. Kiranya Tuhan menolong kita dalam menjalani persekutuan doa pagi ini. Mari kita awali dengan bersama-sama berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah yang hidup, yang menghidupi kami, sehingga kami boleh berkumpul pada pagi ini dalam persekutuan doa pagi. Bapa, naungi kami dengan kuat kuasa-Mu, naungi kami dengan Roh Kudus-Mu, mampukan kami hari ini berdoa bersama umat-Mu. Topanglah kami, dekatkan kami padamu, dekatkan kami satu pada yang lain. Terima kasih Bapa di sorga, inilah doa kami di awal persekutuan doa pagi buat memuliakan nama-Mu. Dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, kita memasuki persekutuan doa pagi hari ini dan kita akan merenungkan firman Tuhan di bawah tema kekuatan dan kelemahan. Didasarkan pada bacaan dari 2 Korintus 12 ayat 9 dan 10. 2 Korintus 12 ayat 9 dan 10 akan saya bacakan demikian. Namun jawab Tuhan kepadaku, cukuplah anugerahku bagimu, sebab justru dalam kelemahan kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu aku terlebih suka bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesengsaraan karena Kristus. Sebab jika aku lemah, aku kuat. Saudara-saudara, demikianlah bacaan dari surat 2 Korintus 12 ayat 9 dan 10. 2 ayat yang menjadi dasar dari renungan pada pagi hari ini. Kekuatan dalam kelemahan. Inilah tema renungan kita buat pagi ini. Dengan tujuan supaya kita melihat dan merasakan kuasa Tuhan yang sempurna di dalam kelemahan kita. Kekuatan dalam kelemahan adalah 2 kata yang pasti kita pahami. Bahkan lebih dari kita pahami, tapi juga kita alami. Ketika kita mengalami keduanya, apa yang cenderung kita lakukan? Cenderung menonjolkan yang kuat dan mengabaikan yang lemah. Saudara-saudara, tapi tidak demikian yang dilakukan Rasul Paulus menurut bacaan hari ini di surat 2 Korintus. Rasul Paulus mengutip apa yang dikatakan Yesus dengan mengatakan bahwa apa yang tertulis di ayat 9 dan 10 yang menyatakan bahwa ia lebih suka bermegah
atas kelemahan. Mengapa? Supaya kuasa Kristus turun menaungi dirinya. Jadi Rasul Paulus bersama Kristus, kelemahan tak usah dikhawatirkan. Tanpa Kristus kita bisa bingung dalam kelemahan. Tapi bersama Kristus kita tidak usah khawatir. Kekuatan Kristus melebihi segala macam kelemahan dan sanggup mengatasi kelemahan kita, manusia yang manapun. Saudara-saudara, ayat 10 dari bacaan kita merupakan kesaksian Rasul Paulus yang menyatakan bahwa ia lebih suka bermegah dalam kelemahannya yang dinaungi Kristus. Karena itu Rasul Paulus senang dan rela mengalami kelemahan di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan. Kalau semua itu terjadi karena Kristus. Jadi saudara-saudara, apapun yang Rasul Paulus harus hadapi, asal karena dan demi Kristus, serta bersama-sama dengan Kristus, Rasul Paulus bersukacita. Mengapa Rasul Paulus bersukacita? Mengapa Rasul Paulus bersikap demikian? Karena Rasul Paulus mempunyai keyakinan bahwa apapun yang ia hadapi di dalam dan bersama Kristus pasti akan berhasil berbuah baik, sekalipun berat dan pahit. Sekalipun yang berat dan pahit menunjukkan kelemahannya, tapi bila itu terjadi bersama Kristus, terjadi sesuai kehendak Kristus, semuanya pasti akan menjadi baik. Semuanya adalah baik. Saudara-saudara, dalam menghadapi kekuatan dalam kelemahan di tengah kehidupan kita, yang harus kita perjuangkan dan kita pilih, bukan sekedar memperjuangkan kekuatan dan mengabaikan kelemahan, tapi pilihlah apa yang ada di pihak Yesus. Pilihlah apa yang sesuai dengan kehendak Yesus. Kita sebagai orang beriman harus punya keyakinan bahwa kita bila ada di pihak Yesus, itulah keadaan yang terbaik. Itulah yang harus kita perjuangkan. Hidup dan berada di pihak Yesus. Maka sekalipun kita nampak lemah, kita akan kuat di dalam kuasa Kristus. Apapun yang ada di tangan dan kuasa Yesus, walaupun nampak seolah-olah lemah, namun itu baik. Di tangan Yesus yang lemah bisa menjadi kuat. Hal itu harus kita sadari, harus kita imani.
Saudara-saudara, mari sebagai orang beriman dalam memilih tindakan apapun dalam kehidupan kita, pilihlah berdasarkan kehendak Kristus. Dan lakukan apapun dalam hidup kita bersama Kristus. Pilih tindakan, ucapan apapun yang berkenan pada Kristus. Berdasarkan firman-Nya. Maka apapun yang harus kita lakukan, sekalipun nampak berat dan sulit, dan keadaan diri kita seolah lemah, kurang berdaya, namun bersama Kristus kita pasti mengalami yang indah. Bersama Kristus kita yang lemah menjadi kuat. Jangan memilih pilihan, tindakan, dan perbuatan yang didasarkan pada perkara-perkara yang menyenangkan hati kita sendiri. Jangan memilih tindakan dan perbuatan yang menurut kita cocok buat kita. Karena kita menyukainya. Tapi pilihlah yang sesuai dengan kehendak Kristus. Saudara-saudara, tindakan dan perbuatan apapun yang nampaknya sulit dan berat, jika kita pilih dan kita lakukan karena hal itu sesuai dengan kehendak Kristus, maka yang sulit akan menjadi mudah. Yang berat akan menjadi ringan. Lakukan yang berkenan dengan Kristus, maka kita akan menang. Kita akan kuat. Kita akan mengalahkan yang sulit. Pokoknya kalau kita bernaung pada Yesus, maka yang baik akan terjadi. Saudara-saudara, Kristus akan senang dan rela. Karena Kristus senang dan rela dalam kelemahan, dalam siksaan, di dalam kesengsaraan dan penganiayaan dan kelemahan karena Kristus. Sebab jika aku lemah, aku kuat. Saudara-saudara, ajakan dan peringatan dari Rasul Paulus untuk kita ingat selalu. Jangan takut akan penganiayaan dan kesengsaraan. Tapi takut dan taat pada Yesus, maka hidup kita akan menang di tengah kelemahan kita. Karena Yesus pasti akan menguatkan kita di dalam kelelahan dan kelemahan kita. Berdoalah dalam kelemahan kita untuk kita boleh dan mampu melihat kuasa Tuhan yang sempurna dalam kelemahan kita. Tuhan menolong kita. Amin. Sampai di sini renungan pada pagi ini, saudara-saudara. Kita akan memasuki doa syafaat. Kiranya Tuhan menolong kita, memampukan kita hidup dengan hati yang beriman kepadanya. Mari kita berdoa.
Bapa kami yang di sorga, Allah yang hidup, yang mengenal setiap kami pribadi lepas pribadi. Bapa di dalam sorga, Engkaulah Allah yang ingin supaya kami tunduk dan tindak dan taat pada Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Bapa dalam sorga, topanglah kami pribadi lepas pribadi bersama keluarga kami. Topang supaya kami bersama keluarga boleh hidup bergantung padamu, hidup mengasihimu, hidup bersandar padamu. Ya Bapa dalam sorga, kami juga berdoa kepadamu. Tolonglah kami di tengah lingkungan kerja kami, di dalam kebersamaan kami dengan teman-teman kami, dalam kebersamaan kami dengan keluarga kami. Tolonglah supaya kami boleh menjadi kelompok yang tunduk, taat kepadamu. Bapa di dalam surga, tolonglah kami sebagai jemaat Tuhan. Tolong para penatua, para pendeta, para aktivis, para karyawan. Tolong supaya kami semua sebagai jemaat-Mu, kami boleh mengasihi-Mu, kami boleh mengabdi kepadamu, kami boleh dengar-dengaran kepada firman-Mu. Bapa dalam sorga, topanglah lingkungan tempat di mana kami tinggal, di mana kami hidup sebagai anak-anak-Mu. Bapa dalam surga, tolonglah kami sebagai bangsa, orang-orang di tanah air, mampukan kami hidup di dalam kebijakan, mampukan kami hidup dengan peduli akan sesama kami. Bapa dalam sorga, kami berdoa secara khusus untuk Pak Presiden Prabowo dan stafnya, para menteri dan orang-orang yang diatur olehnya. Mampukan Pak Prabowo dengan rombongan memimpin bangsa kami dengan bijaksana, memimpin bangsa kami menjadi bangsa yang bertanggung jawab. Topanglah Pak Prabowo dengan lingkungannya, dengan lingkupnya, dengan hamba-hambamu yang Engkau pakai di dalam kehidupan kami berbangsa dan bernegara. Bapa, topanglah supaya kehidupan bangsa kami boleh menjadi kehidupan yang baik di mata-Mu dan di mata manusia. Kuduskan kami, sempurnakan kami, jadikan kami hamba-hamba-Mu yang setia padamu, yang tunduk dan takut kepadamu. Terima kasih Bapa di sorga, sempurnakanlah kiranya doa kami. Masih banyak kebutuhan kami. Engkau tahu dan Engkau kenal keadaan kami. Sempurnakan doa kami buat kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Yesus Tuhan kami serahkan doa kami. Terpujilah Engkau. Amin. Saudara-saudara, semoga melalui doa pagi hari ini kita boleh didekatkan satu pada yang lain. Kita didekatkan kepada Tuhan. Kita boleh menjadi hamba-hambanya yang setia berdoa. Dan di dalam segala kebutuhan kita datang kepada Dia. Dan sadari
bahwa Tuhan kita mengenal kita, tahu kebutuhan kita. Bersyukurlah kepadanya. Tuhan kiranya menolong saudara-saudara, memberkati saudara-saudara hari ini dan hari-hari berikut. Buat kemuliaan nama-Mu kami serahkan diri kepada Dia. Amin.